Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan masak sop daging. Ada daging, ada lemak, dan jeruk nipis, bawang daun, seledri, kentang, brokoli yang sudah dibekukan. Lalu ada bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, jahe, garam sedikit, ada asipnya Ragnar, Evo oil, origin olive oil, Encore unsalted butter, ada bell cube, keju, ada wadah empasinya, ada slow cooker, dimana di sini ada hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Nanti akan aku bahas lebih lengkap lagi. Ada food processor, nanti kita review ya lebih detailnya seperti apa. Pertama-tama kita akan memberi jeruk nipis pada daging yang ada, yang sebelumnya sudah dibumbui oleh MSG dan garam serta ketumbar. Jangan panik ya mom, kenapa MSG boleh, nanti aku kasih bukti dari bukunya Dr. Meta. Nah, sudah kita lumuri oleh jeruk nipis. Tujuannya biar lebih higienis dan steril. Kuman-kumannya juga sudah mati walaupun memang sudah dicuci. Oh ya, aku mau kasih tahu, talenan untuk sayur tolong dipisah ya mam, bedain dengan yang daging, lauk pauk, termasuk juga dengan pisaunya. Nah, ini aku motong wortel. Wortel tuh sangat dibutuhkan untuk kebutuhan vitamin A pada anak. Empasi Ragnar insya Allah akan mengadopsi menu lengkap, di mana menu lengkap akan terdiri dari karbohidrat, ASI atau sulfur, protein, utamakan sumber hewani, buah atau sayur, lemak seperti minyak, santan, margarin, canola, keju dan lain-lain. Nah, karena aku akan masak untuk 3 porsi, jadi kentang 3 porsi makan untuk pagi, siang dan sore, jadi sekitar 1,5 kentang kayak gitu. Oh ya mam, tadi kentang wortel, seledri, bawang daun aku simpan di tempat yang kedap dan berbahan glaze, karena menurut Dr. Meta itu tidak akan mengurangi gizi ataupun khasiat pada makanan itu sendiri. Jadi syaratnya kan empasi yang baik itu makanan yang sudah dibersihkan harus ditutup rapat kedap udara. Nah, ini bawang daun, seledri aku tambahkan untuk pada masakan sop kita kali ini. Nggak usah takut ya mam, semakin menggunakan bumbu Indonesia Raya maka anak akan semakin nafsu makan karena rasanya enak. Sedari kecil kan mereka sudah paham betul bahwa dari ASI berbagai macam rasa, jadi perlu dikenalkan dengan berbagai macam rasa juga. Oke, pertama-tama kita akan masak daging tersebut dengan bumbu daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lemak. 1 potong berukuran tangan bayi, nah segitu ya. Kita masukkan ke dalam. Tidak lupa juga kita masukkan bumbu seperti MSG, ketumbar. Menurut Dr. Meta pemberian MSG tidak masalah karena MSG terbuat dari rumput laut yang sudah dibubuhkan. Yang penting semuanya sewajarnya, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 ujung jari tangan saja. Berbicara menu lengkap tadi, kenapa sih kok milih daging? Ya karena daging itu tinggi protein dan tinggi zat besi serta penyerapannya yang sempurna. Sumber zat besi itu terdiri dari heme dan non heme mam. Jadi heme itu yang bisa langsung diserap tubuh, sedangkan non heme tidak diserap tubuh sebaik zat besi heme. Nah, apa sih yang heme itu? Yaitu di daging, ikan, unggas kayak gitu. Sedangkan yang non heme ditemukan di sayur-sayuran, buah-buahan dan telur. Oke, sekarang kita setting ke 2 hours. Sebenarnya tergantung dari si makanannya, seberapa keras yang akan kita lumatkan dengan merebus tersebut. Oh ya, lagi-lagi aku kenapa menggunakan slow cooker, nggak langsung di food processor. Ya karena aku ingin bikin kaldu daging tersebut yang akan aku simpankan ke dalam food tray. Nanti setiap masak tinggal di push-pull deh si silikonnya. Karena makanan bayi yang dihangatkan dengan suhu sangat tinggi akan mengurangi
gizi dari makanan tersebut. Maka dari itu slow cooker sangat aman, tapi penggunaannya kan tadi ada 2 hours, 3 hours, 4 hours, keep warm. Nah ketika sudah matang dan keep warm, sebaiknya segera masukkan ke wadah, karena tidak boleh terlalu lama dalam suhu ruangan, nanti gizinya turun gitu kalau kata Dokmed. Iya, tadi sempat memasukkan MSG, nggak perlu khawatir ya Mam, karena memang dari buku Dokter Meta ini dengan penelitian dokternya beliau itu tidak menunjukkan adanya bahaya maupun merusak otak ataupun menyebabkan kanker gitu. Jadi it's okay Mam, yuk kita aduk-aduk dulu hingga merata. Aku akan memberitahukan bahwa sumber makanan yang mengandung zat besi itu hati ayam. Sebaiknya digunakan setengah potong per sekali makan, hati sapi setengah potong, daging sapi cincang, bayam, brokoli, daging bebek, dan daging kambing. Nah, merujuk pada 122 tersebut, makanya aku menggunakan brokoli Mom, karena tinggi zat besi dan dia sayur hijau. Food processor ini memiliki 3 fungsi. Jadi ada blender, terus ada kukus dan juga bisa merebus gitu. Kenapa sih aku nggak merebus sopnya sekalian di sini disatuin? Nah, karena aku akan membuat kaldu dari sop daging ini gitu loh. Jadi nanti airnya buat kaldu yang aku simpan di wadah ini, dan dagingnya akan aku blend beserta encore, bell cup, beserta sayur yang sebelumnya akan aku kukus setelah ini. Tidak lupa juga aku akan memberikan ASI dari Mom Uung. Jadi aku udah sebulan ya pakai Mom Uung. Aku bisa stok ASI, seneng banget alhamdulillah. Nah, seperti aku pernah bilang di review aku sebelumnya, di video sebelumnya tentang peralatan emulsi, ini dia food tray untuk kaldu. Dia tinggal digini tuh, gampang banget, bisa sekali makan langsung gini. Buat sekali masak selama 1 sampai 3 kali makan bisa pakai ini gitu. Cukup 1 cube atau 2 cube gitu guys. Nah, oke, kita mulai ya. Bukanya ke arah sini, jadi kayak point interest. Kita akan mengukus sayuran brokoli, kentang, wortel, seledri, bawang daun, kemudian kita kunci. Nah, sebelumnya kita isi dulu tangkinya. Kita harus isi tangki. Ada batas air yang dianjurkan di bagian dalamnya. Mati. Kita nyalakan. Nah, kita zoom, coba zoom. Jadi di biasanya. Oh, Mami lupa belum masukkan garam, kita masukkan ya. Sebenarnya ini nggak boleh buka tutup ini karena nanti akan terkontaminasi bakteri.
olive oil origin ini sebenarnya omega 3-nya tidak terlalu tinggi seperti canola. Ini info dari Dr. Meta Hanindita. Nah, tapi aku ingin nyoba ini aja dulu. Karena banyak banget desa yang merekomendasikan ini. Oh ya, sambil menunggu ini yang 10 menit mengukus dan sop daging yang on the way sedang matang, ada baiknya aku akan memberitahukan pada mami semua bahwa buku dari Dr. Meta adalah base untuk bikin video ini. Jadi aku mengumpulkan sumber-sumber dari Dr. Meta, Dr. Tan, dan Dr. Rizal, apa yang baik, apa yang kurang, dan apa yang semestinya ada. Nah, ini dia mami. Jadi kalian harus punya buku Ensiklopedia 567 Fakta Empati dan 78 resep empati. Di sini dikasih tahu menu tunggal, 4 bintang, dan menu lengkap. Nah, hari ini untuk Ragnar dan seterusnya aku akan menggunakan menu lengkap. Lengkap ya, namanya lengkap, ada vitamin, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ada lemak. Dimana menu lengkap ini yang berbeda dengan menu bintang 4, letaknya di protein nabati dan sayur. Jadi kalau misalkan di bintang 4 sayurnya lebih banyak, tapi kalau di sini di menu lengkap ini semua ada porsinya. Sayur ada tapi secukupnya, dan ditingkatkan, dibanyakkan lebih kepada protein hewani, daging, ikan, unggas, ataupun sayuran hijau, brokoli, dan bayam kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di sini aku masukin wortel juga ya, karena itu sumber vitamin. Oke, sambil menunggu kukusannya selesai, aku ingin memberikan informasi nih bahwa di sini juga buah atau sayur yang sudah disaring dapat bertahan sekitar 2 hingga 3 hari jika disimpan dalam kulkas dengan suhu kurang dari 5 derajat atau 6 sampai 8 bulan jika disimpan dalam freezer. Nah, jadi itu ya. Kalau untuk sehari-hari ya udah di chiller. Sambil juga menunggu sop matang dan kukusan selesai, kita menggoreng bawang merah, bawang putih dengan Evo. Ini sebenarnya sumber lemak yang akan ditambahkan kepada empasi Ragnar nanti saat proses blending. Nah, digelutkan juga ya minyaknya, karena nantinya akan dimasukkan semuanya. Aduh, wangi banget. Oh ya, tadi juga aku masukkan beberapa potongan lemak daging sapi. Kalau untuk main course-nya ya belly sapi gitu, karena itu yang paling bagus. Wah, well done nih kukusannya. Oke, next kita akan memblender itu. Sebelumnya air dari hasil kukusan akan kita buang terlebih dahulu. Menunggu itu, aku akan kasih informasi lagi. Oh ya, ini ada info penting, karena parenting sekarang kan sudah berbeda dari orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu tidak salah, karena mereka kan belum tahu teknologi sudah berkembang, ilmu pengetahuan sudah berkembang. Jadi begini, beberapa makanan seperti telur, ikan, dan makanan laut bersifat alergenik. Jadi kalau mama mau memberikan kepada empasi anak mama, maka dicek hingga 3-5 hari dulu moms, untuk kita tahu apa nih dia ruam kah atau bagaimana, atau mencret. Tapi kalau awal-awal empasi jangan khawatir kalau misalkan agak tekstur BAB-nya encer, karena itu penyesuaian dari asalnya ASI atau sufor langsung ke makanan. Menunda bayi mendapat makanan yang bersifat alergenik sebagai empasinya justru dapat meningkatkan resiko alergi lebih lagi mom. Jadi ya udah nggak apa-apa, kenalin biar badannya tahu, oh iya ada makanan ini nih, aku harus bagaimana ya gitu antibodinya. Sepertinya Ibu Elsa sangat riuh ya, selalu beberes ya, maklum dia tidak suka berantakan. Oke, kita next ke informasi berikutnya. Kita akan memasukkan mentega Encore, karena ini untuk 3 kali makan, jadi satu palet itu saja dimasukkan semuanya.
Kemudian keju bell cup, apa aja sih sebenarnya, bisa craft juga mam, apapun kejunya, tapi aku lagi pengen nyoba bell cup karena ini direkomendasikan oleh DSA termasuk DSA aku. Ini emang enak banget sih, teksturnya lembut, kenyal, dan pas aku cobain enak banget. Ya ceritanya aku mau nunjukin ini kayak tabel periodik, gemes ya. Hihi, tapi mami nggak usah harus terpaku dengan harus bell cup atau apapun ya. Keju apapun yang ada di rumah itu bisa juga. Aku juga bikin kok dari craft untuk kudapannya. Oke, next 2 hours, 3 hours, 4 hours keep warm. Udah keep warm nih. Jangan lama-lama kan, kata dokter Meta. Angkat segera. Kita pisahkan bagian daging untuk masuk ke dalam blender beserta tahunya, protein nabati. Oh ya, di situ ada lemak tuh. Mam, aku sengaja beli lemak sapi untuk ya ini kaldu, ataupun ditambahkan pada menu empasi lainnya, either itu ada ikan atau segala macam, karena balik lagi tadi lemak itu sangat penting untuk pertumbuhan anak dan otak. Oke, sudah. Seperti biasa, sambil menunggu si Elsa menuangkan daging prohe ke dalam blender, kita akan membahas tentang jadwal makan anak. Jadi harus teratur ya mam. Misalkan jam 6 itu ASI atau sufor, jam 8 makan pagi, jam 10 selingan atau kudapan, jam 12 makan siang, jam 2 ASI atau sufor, jam 4 selingan, dan jam 6 makan malam. Tapi itu fleksibel aja. Kalau Ragnar, aku mulai makan dari jam 9 gitu, karena dia jam 7 baru sufor atau ASI. Nah, terus berlanjut jam 8 ASI, jam 12 ASI, jam 3 malam ASI atau sufor. Aturan yang saklek banget jangan dirubah, yaitu pada kutipan 326, durasi makan anak harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Anak hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Artinya, selesai makan baru konsumsi air putih. Menurut Dr. Rizal, cukup 2 atau 3 sendok dewasa saja air minum, karena lambung bayi itu masih kecil banget. Kalau dipenuhi oleh air tidak ada lemak, tidak ada apa-apa, jadi sayang. Malah main course-nya tidak masuk ke dalam lambung gitu loh, anak muntah begitu ya. Oke, sudah di penghujung nih, kita blending. Biasanya aku itu di 1,5 menit baru dia pure banget. Bisa dikonsumsi oleh Ragnar. Dengan usia 6-8 bulan kan lumat ya. Jadi ya begitu, aku biasanya mengulang-ulang terus dan menerus di sini. Sebenarnya bisa juga saring dan segala macam, tapi balik lagi kalau sudah food processor sudah sangat lumat dan udah bener-bener kayak cair banget. Oke, sepertinya sudah lumat sesuai yang kita harapkan, pure di 6-8 bulan. Kita buka yuk. Kita perlu tuangkan ini ke dalam wadah-wadah yang sudah disiapkan. Kalau aku sih dari Little Dimple, ada di video peralatan empasi sebelumnya, hehehe, ditonton ya. Aduh enak banget asli. Ini tadi aku jadi keingetan, enak banget, kayak pas gitu loh, kayak sop daging di restoran. Aduh nggak muji diri sendiri sih, tapi aku suka, apalagi bayi gitu ya kan. Nah ini dia Little Dimple Glass Lock. Aku nyaman banget dengan ini. Ada takarannya di situ juga mom, kayak berapa milinya. Terus kedap banget sesuai dengan rekomendasi Dokter Meta, agar bakteri tidak berhasil masuk. Kan kita naruh di freezer ya. Ada makanan-makanan lain juga kan, walaupun kita pisah di row-nya, tapi tetap untuk mencegah hal itu terjadi perlu wadah yang aman dan efektif. Oh ya, ini bisa dihangatkan di microwave dengan suhu 220 derajat. Juga bisa di dishwasher, senang. Oke, sambil menunggu Elsa menuang-nuang, di sini ada fakta menarik tentang baby led weaning. Apa sih itu? Itu metode alternatif pemberian empasi. Dengan metode ini, bayi sejak awal dilatih makan sendiri tanpa disuapi. Namun, dalam metode ini, bayi memegang makanannya sendiri sebaiknya di usia 8 bulan, finger food. Jadi, 6-8 bulan masih perlu kita responsive feeding, Mom.
Selanjutnya kita tuang kaldu sop daging tadi ke dalam food tray silikon. Nah, ini dia kaldunya. Lemak banget sister, dan ini enak sekali. Oke, sudah selesai. Kita masukkan kaldu ke dalam kulkas, freezer sih tepatnya, karena kan kita akan pakai dalam waktu atau jangka waktu yang cukup lama, nggak ada sehari 2 hari kan. Nah, di situ kalau bisa tempat yang terpisah dengan makanan basah gitu maksudnya, jadi beda row. Nah, kalau makanan yang akan digunakan besok atau lusa itu menurut dokter Meta di chiller ya mam. Untuk glass lock 2 sebelumnya itu soto daging, aku sudah sempat bikin. Perlu diingat ya mama and daddy, jika ada empasi bayi maka kulkas sebaiknya tidak pengap dan dikosong-kosongkan yang tidak perlu. Oke, ini dia. Sudah selesai, kita simpan kaldunya. Ini bisa dibuka dan bahannya dari keramik. Si slow cooker ini. Oh, I love it. Kutipan 305, syarat pemberian empasi yang terakhir menurut WHO adalah empasi diberikan dengan responsif. Artinya empasi diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Jauhkan dari hal-hal yang membuat dia terdistraksi, gadget atau segala macam. Biarkan dia fokus pada bangku, duduk dengan tegak. Sebentar lagi Ragnar aku tegakin nih. Karena menurut dokter Meta ngaruh duduk tegak bayi pada proses makan, jadi ngaruh ke nafsu makan. Serem ya. Aku pun simpan di wadah yang kedap udara, dia berbahan glass agar gizi perlu yang ada semua ketahui bahwa sayur dan lauk harus dipisah telenannya serta pisaunya, seperti yang ada di gambar ini. Aku memotong wortel dipisah pada talenan sayur gitu. Pada proses makannya Ragnar, sebagai orang tua perlu mencontohkan. Anak kan melihat, oh ibuku makan, aku juga perlu makan nih. Nah, makanya penting banget menurut dokter Tan. Ayo kalau bayinya mau nafsu makan, temenin sama ibu bapaknya, itu ngaruh banget. Ragnar selalu happy setiap makan karena bundanya juga ikutan makan, ayahnya juga ikutan makan kalau di waktu weekend. Nah, seperti pada frame ini, Ragnar senang banget karena ibu bapaknya makan. Dia semakin lahap sekali makannya. Jika video ini bermanfaat, like, subscribe, and comment. Sebarin ke mami-mami lain biar aku tambah semangat.